Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi lalu lintas traffic sign yang beranggotakan 1. Fatin Maulidia dengan NIM D100-230-124, Rani Alauna Nur Karimah dengan NIM D100-230-134. Yang ketiga, Muhammad Wildan Faza dengan NIM D100-230-146. Keempat, Afina Faiza Sania Sakti dengan NIM D100-230-149. Yang kelima, Syazwina Firya Al-Majid dengan NIM D100-230-155. Dan terakhir, Flora Salsabila dengan NIM D100-230-162. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 7234 AJ.401 DRJD 2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu disusun petunjuk teknis perlengkapan jalan. 5 pilar keselamatan jalan adalah yang pertama, manajemen keselamatan jalan, yang kedua, jalan yang berkeselamatan, 3, kendaraan yang berkeselamatan, 4, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan terakhir, penanganan korban pasca kecelakaan. Hasil observasi yang didapat. Yang pertama terdapat apil alat pemberi isyarat lalu lintas. Klasifikasinya alat pemberi isyarat lalu lintas. Aturan perundangannya UU nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 19. Tindak lanjutnya, apil merupakan peralatan yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang serta kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, Kartosuro, Sukoharjo, Jumat tanggal 31 Mei 2024. Yang kedua, terdapat penumpang yang tidak mengenakan helm. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas. Aturan perundangannya UU nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 8 dan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 291 ayat 2. Tindak lanjutnya, berdasarkan aturan UU yang ditetapkan bahwa pengendara akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Lokasinya ada di Kartosuro, diambil fotonya pada Jumat 31 Mei 2024. Terdapat rambu dilarang parkir. Klasifikasi rambu larangan lalu lintas. Aturan perundangan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 17. Tidak lanjut, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Lokasi Jalan Garuda Mas, Kartasura, Sukoharjo, Jumat 31 Mei 2024. Terdapat overdimensi dan tidak mengenakan helm. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas. Aturan perundangan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 8. UU nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 9. Tidak lanjut, berdasarkan aturan UU yang ditetapkan bahwa pengendara akan dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 atau 250.000 rupiah. Lokasi Kartasuro, Sukoharjo, Jumat 31 Mei 2024. Terdapat jalur khusus difabel. Klasifikasi rambu peringatan. Aturan perundangan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 45 ayat 1. UU nomor 22 tahun 2009 pasal 242. Tidak lanjut, pemerintah daerah dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan
jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Lokasi Kartasura, Sukoharjo, Jumat 31 Mei 2024. Hasil observasi, terdapat pengendara yang menerobos jalan. Klasifikasi, pelanggaran lalu lintas. Aturan perundangan. UU nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 dan 2. Tindak lanjutnya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Lokasi Kampus 2 Gedung Induk Siti Walidah, Jumat 31 Mei 2024. Hasil observasi, terdapat rambu batas kecepatan maksimal. Klasifikasi rambu perintah. Aturan perundangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015. Tindak lanjut, batas kecepatan paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. Lokasi Kampus 2 Gedung Induk Siti Walidah, Jumat 31 Mei 2024. Hasil observasi, terdapat fasilitas jalan berupa zebra cross, klasifikasi marka jalan, aturan perundangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1. Tindak lanjut, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Lokasi Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo, Jumat 31 Mei 2024. Selanjutnya adalah terdapat polisi tidur atau speed bump diklasifikasikan sebagai alat pembatas kecepatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 3 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 40. Tindak lanjut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Diambil di Jalan Garuda Mas, Kartasura, Sukoharjo pada Jumat 31 Mei 2024. Selanjutnya terdapat lokasi putar balik. Diklasifikasikan sebagai rambu petunjuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 50 Ayat 1. Tindak lanjut, rambu petunjuk lokasi utilitas umum, rambu petunjuk lokasi fasilitas umum, fasilitas sosial, rambu petunjuk dengan kata-kata, rambu petunjuk batas awal jalan tol, rambu petunjuk batas awal jalan tol lingkar dalam, rambu petunjuk lokasi putar balik, rambu petunjuk awal bagian jalan untuk kendaraan bermotor, dan rambu petunjuk akhir bagian jalan untuk kendaraan bermotor ditempatkan pada awal petunjuk dimulai. Diambil di Kampus 2 Gedung Induk Siti Walidah pada Jumat 31 Mei 2024. Selanjutnya, terdapat rambu dilarang masuk, diklasifikasikan sebagai rambu larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1. Tindak lanjut, dalam Pasal 287 Ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Diambil di Gedung Induk Siti Walidah pada hari Jumat 31 Mei 2024. Selanjutnya, terdapat apil alat pemberi isyarat lalu lintas. Klasifikasinya, alat pemberi isyarat lalu lintas. Aturan perundangannya, UU Nomor 22 Tahun 2009,
Pasal 1 ayat 19. Untuk mengatur lalu lintas orang serta kendaraan di simpang atau pada ruas jalan. Lokasinya Jalan Ahmad Yani, Kartasura, Sukoharjo pada tanggal 31 Mei 2024. Selanjutnya terdapat rambu penyeberangan anak sekolah. Klasifikasinya alat pemberi peringatan lalu lintas. Aturan perundangannya UU nomor 13 tahun 2014 pasal 7 ayat 1 sampai 3. Tindak lanjutnya, rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan mengonfirmasikan tentang sifat bahaya. Yang kedua, kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu kondisi atau kendaraan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan. Pasal 3, kendaraan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, atau lokasi rawan kecelakaan. Lokasinya di Jalan Garuda Mas, Kartasura, Sukoharjo, Jumat 31 Mei 2024. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.